Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini semua? Ya, baik. Pertemuan kita hari ini kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Jadi kita absen dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Nurhaliza, Dani Putri, Siti Komaria, Farah Melani. Farah tidak hadir. Ya. Kenapa? Sakit. Nurmina Sari. Cuman Farah yang tidak hadir hari ini. Jadi minggu kemarin kita belajar masalah bioteknologi. Siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita yang minggu kemarin? Coba dijelaskan Siti. Ya. Jadi kita hari ini masuk ke dalam bab mutasi. Mutasi. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang mutasi. Jadi Ibu ingin tanya, ada yang tahu apa itu mutasi? Coba dijelaskan Nurmina apa itu mutasi. Ya. Jadi kita hari ini belajar tentang mutasi. Kawan-kawan kalian sudah menjelaskan apa itu mutasi. Ada yang ingin bertanya sebelum kita jelaskan lebih dalam tentang bab mutasi ini? Ya, apa? Siti? Siti menanyakan bahwa buah semangka yang tanpa biji itu apakah termasuk ke dalam mutasi? Ya, siapa yang bisa menjawab? Nurhaliza, silahkan. Ya, bahwa buah semangka yang tanpa biji itu termasuk ke dalam mutasi. Jadi dari bab yang kita bahas ini mutasi, contoh salah satunya yaitu buah semangka tanpa biji dalam bidang pertanian. Siapa lagi yang ingin bertanya sebelum kita jelaskan? Ya. Baik, pembelajaran kita hari ini, manfaat kita belajar mutasi yaitu kita dapat tahu bahwa di alam tempat kita hidup terdapat zat-zat penyebab mutasi. Jadi mutasi ada yang menguntungkan, ada pula yang merugikan. Jadi nanti kita akan bahas dalam kelompok ya. Ibu bagi gambar tentang pembelajaran kita mutasi hari ini. Coba diamati. Jadi gambar yang Ibu bagi tersebut ada dua, dalam bidang pertanian dan dalam bidang peternakan. Coba kalian analisis, coba duduk kelompok, nanti siapa yang tidak mengerti, siapa yang belum mengerti boleh ditanyakan ya. Jadi kerja dalam kelompok Ibu kasih waktu selama 30 menit. Nanti setelah kita kerja kelompok, diskusi dalam kelompok, kita presentasi, siapa yang belum jelas, siapa yang belum paham ditanyakan. Silahkan, dalam kelompok kita harus mempunyai sifat yang disiplin, bertanggung jawab, bekerja sama. Nanti siapa yang tidak mengerti boleh ditanyakan kepada Ibu. Baik, waktunya sudah habis. Sekarang waktunya presentasi. Silakan kelompok 1, perwakilan kelompok 1, Nurhaliza. Ya, presentasi. Kelompok 2, silakan bangun, siapa perwakilan kelompoknya? Ya. Jadi kawan-kawan sudah mempresentasi bahwa bab kita hari ini mutasi sudah kawan-kawan jelaskan. Jadi siapa yang belum mengerti boleh ditanyakan ya. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang mutasi. Ya, silakan Nurmina, apa yang ingin ditanyakan? Ya, Nurmina bertanya,
Penyebab mutasi. Jadi tadi kawan kalian sudah menjelaskan bahwa mutasi merupakan perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik pada taraf tingkat gen maupun pada tingkat kromosom. Jadi sekarang Nurmina ingin bertanya penyebab mutasi. Ada yang tahu? Ya, coba dijelaskan, Siti. Ya, bahwa mutasi tersebut terjadi, peristiwa mutasi disebut dengan mutagen. Mutasi di alam dapat terjadi akibat pembangkit mutasi, radiasi surya, radioaktif, sinar ultraviolet, sinar X, dan terjadinya petir. Siapa lagi yang belum mengerti boleh ditanyakan. Ya, coba Denny, apa yang ingin ditanyakan? Ya, Denny bertanya, apakah mutasi berdampak positif atau berdampak negatif kah? Ya, coba dijawab Siti. Ya, betul. Bahwa mutasi ada yang berdampak positif dan berdampak negatif. Jadi, yang dampak positif dapat dihasilkannya buah-buahan tanpa biji seperti semangka yang tadi teman kita jelaskan. Didapatnya tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Itu dalam bidang pertanian. Mutasi dapat meningkatkan produk pertanian. Itu yang berdampak positif. Mutasi ada yang juga berdampak negatif, seperti terjadinya mutagen menyebabkan kelainan pada manusia, seperti sindrom Turner, sindrom Down, albino, anemia, sel sabit, dan lain penyakitnya. Penemuan buah tanpa biji dapat mengakibatkan tanaman mengalami kesulitan mendapat generasi penerus. Mutasi menyebabkan timbulnya beragam jenis penyakit berbahaya. Baik, siapa yang ingin bertanya lagi yang belum mengerti? Ya, Nurhaliza ingin bertanya apa? Ya, Nurhaliza bertanya bagaimana terjadinya mutasi. Siapa yang bisa jawab? Ya, coba Nurmina. Ya, betul. Bahwa mutasi terjadi perubahan struktur basa pada DNA. Akibat terjadinya perubahan kodon sehingga mengubah urutan asa amino pada polipeptida yang terbentuk. Ya, jadi sampai di situ penjelasan kita. Ada lagi yang belum mengerti? Tidak. Jadi ada yang tahu bahwa mutasi apa yang menyebabkan siklemia? Ada? Ya, coba dijelaskan Nurhaliza. Ya, bahwa siklemia merupakan penyakit genetik yang diakibatkan oleh mutasi gen yang menyebabkan sel darah memiliki hemoglobin abnormal sehingga kekurangan jumlah oksigen dan terbentuk seperti bulan sabit. Jadi siklemia itu disebabkan oleh mutasi gen. Jadi sudah kawan-kawan sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Kalian sudah bertanya, siapa yang belum mengerti sudah bertanya, sudah Ibu jelaskan. Jadi sekarang kita kerjakan LKPD. Sekarang Ibu bagikan LKPD. Kalian menjawab, kita tes seberapa bisa kalian pahami bahwa penjelasan untuk mutasi hari ini ya. Nanti kalau sudah Ibu kasih waktu selama 20 menit, kalau sudah selesai kita kumpulkan. Ya, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Kalau sudah selesai dikumpulkan ya. Ya, silahkan kumpulkan. Coba dari kelompok 1 siapa yang ingin menarik kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, Nurhaliza. Ya, coba. Ya, bahwa mutasi tersebut merupakan perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik pada taraf tingkat gen maupun pada tingkat kromosom. Paham tentang mutasi itu apa? Ya. Siapa lagi yang ingin menarik kesimpulan? Ya.
Coba. Bahwa pada mutasi tidak selalu menguntungkan dan tidak selalu merugikan. Mutasi itu ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Ada lagi yang ingin menarik kesimpulan? Ya. Apa? Coba dijelaskan. Ya, betul. Bahwa penyakit dari siklemia itu disebabkan oleh mutasi gen. Jadi nanti misalnya ada pertanyaan dalam soal siklemia itu disebabkan oleh penyakit apa, bisa dijawab kan? Oke. Berarti cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk penugasan individu untuk minggu depan kalian kerja di rumah, kerja soal pada halaman 253. Minggu depan dikumpulkan. Jadi pembelajaran kita untuk minggu depan kita membahas tentang subtopik mutasi tingkat kromosom. Jadi dicari-cari bahannya, dibaca. Minggu depan kita bahas dalam kelas. Nanti siapa yang tidak paham boleh ditanyakan lagi. Kita bahas lebih dalam. Jadi cukup sekian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.